Coba deh, lo pikirin bentar. Setiap hari, lo itu sebenarnya lagi nukerin berjam-jam waktu hidup lo. Bukan buat kerja, bukan buat belajar, tapi cuma buat scroll, swipe, tap, dan scroll lagi. Tapi pernah nggak sih lo berhenti sejenak dan beneran nanya ke diri sendiri? Dari semua waktu yang lo habisin itu, lo yang dapat duitnya? Atau justru orang lain? Karena percaya deh sama gue, di seberang layar itu, ada orang yang lagi sibuk banget ngitungin duit yang dihasilin cuma dari jempol lo yang gak berhenti gerak itu. Faktanya tuh gini guys, di abad ke-21 ini, komoditas paling mahal itu bukan lagi minyak, bukan emas, atau bahkan bukan kripto. Komoditas paling mahal, paling dicari adalah, ya ini, perhatian lo. Orang-orang terkaya di dunia sekarang ini udah gak lagi nambang di bawah tanah. Mereka itu nambang isi kepala kita. Oke, sekarang kita bongkar lebih dalam lagi. Gimana ceritanya sih, waktu scroll-scroll kita yang kelihatannya sepele ini justru jadi mesin pencetak uang buat para raksasa teknologi? Ini semua adalah inti dari sebuah sistem ekonomi baru yang diam-diam menguasain dunia kita. Selamat datang di Ekonomi Atensi. Coba deh, ubah cara lo mandang platform-platform kayak TikTok, YouTube, Instagram. Mereka itu bukan perusahaan teknologi atau sosial media. Anggap aja mereka itu perusahaan pertambangan atensi. Mereka nggak nambang batu bara, tapi nambang dopamin di otak kita, supaya kita terus balik lagi, dan lagi, dan lagi. Dan lo lihat angka ini gokil banget. Total belanja iklan digital di seluruh dunia itu lebih dari 600 miliar dolar. Gue ulangi ya, 600 miliar dolar. Semua duit sebanyak itu dibayarin cuma buat satu hal doang, membeli tatapan mata lo yang nempel ke layar. Yap, setiap scroll yang lo lakuin itu ada harganya. Terus gimana cara mereka nambang perhatian kita seefisien ini? Nah, mereka punya senjata rahasia yang super canggih. Namanya algoritma. Tapi jangan salah ya, algoritma ini sama sekali nggak senetral yang kita kira. Dia punya misi. Dengar ini pengakuan jujur atau bisa bilang pengakuan dosa dari salah satu pendiri Facebook, Sean Parker. Dia bilang mereka itu sengaja manfaatin kelemahan psikologis kita. Jadi algoritma itu didesain bukan buat bikin lo happy atau lebih pinter. Tujuannya cuma satu, bikin lo nempel, bikin lo kecanduan sama platform mereka selama mungkin. Titik. Hasilnya, rata-rata kita sekarang habisin hampir 7 jam sehari di depan layar. Kalau dihitung-hitung setahun, itu sama aja kayak lebih dari 100 hari. Bayangin, 100 hari dari hidup lo setiap tahun cuma buat scrolling dan nontonin video random. Ini fakta yang personal dan jujur aja lumayan nampar. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau lo nukerin 100 hari dari hidup lo tiap tahun, dan lo nggak dapat apa-apa selain hiburan sesaat, terus siapa dong yang dapat untung gedenya? Siapa yang jadi miliarder dari waktu hidup lo yang bisa dibilang kebuang itu? Tapi di sisi lain koin ini, ada orang-orang yang nggak cuma sadar soal game ini, tapi mereka jadi masternya. Mereka menang besar. Mereka adalah bukti nyata kalau atensi itu beneran mata uang baru. Contoh pertama, Kylie Jenner. Dia nggak perlu bangun pabrik gede-gede atau cari modal ratusan miliar. Dia cuma posting foto lip kitnya ke puluhan juta followersnya, dan dalam 60 detik, 15.000 unit ludes kejual. Gila kan? Kenapa bisa? Karena dia tuh nggak jualan lipstick. Dia jualan identitas. Dia jualan status. Atensi diubah langsung jadi duit. Terus ada Mr. Beast. Dia ini bukan seleb dari lahir atau anak orang kaya. Dia cuma anak biasa yang terobsesi buat ibaratnya ngehack algoritma YouTube. Dia paham banget apa yang algoritma mau, terus dia kasih kontennya. Hasilnya, atensi dari miliaran orang. Dan atensi itu dia ubah jadi brand coklat, restoran burger, dan sebuah kerajaan media yang ngasilin ratusan juta dolar setahun. Terakhir, Conor McGregor. Dia ini paham banget kalau karakter yang kuat itu magnet attention, bahkan lebih kuat dari kemenangan itu sendiri. Lo bisa suka atau benci setengah mati sama dia, tapi lo pasti nonton pertandingannya. Nah, attention yang super kuat ini dia ubah jadi brand whisky Proper Note 12 yang kemudian dijual dengan nilai 600 juta dolar. Edan kan? Nah, setelah ngelihat mereka semua, lo pasti mikir, oke, keren, terus gimana caranya gue bisa mulai? Kabar baiknya, ada polanya. Ada formulanya. Ini bukan sihir, tapi ini strategi nyata yang bisa kita pecah jadi langkah-langkah yang jelas. Ini dia formulanya, simple banget sebenarnya. 1. Bangun atensi. Caranya konsisten. 2. Perdalam kepercayaan. Ingat, atensi tanpa trust itu nilainya 0 besar. 3. Konversi kepercayaan itu jadi aset beneran, bisa produk, jasa, apapun itu. Dan yang terakhir, putar terus flywheel ini, biarin dia berlipat ganda dengan sendirinya. Oke,
Kita buat lebih simpel lagi. Ini adalah blueprint 90 hari buat lo mulai hari ini juga. Nggak pakai ribet, nggak pakai alasan. 1. Pilih satu aja platform dan satu niche. Fokus. 2. Komit buat posting minimal 3 kali seminggu selama 90 hari ke depan. Tujuannya bukan buat viral, tapi buat belajar bahasanya platform itu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, jangan nunggu viral baru mikirin cara dapat duit. Rencanain monetisasi dari hari pertama. Jadi, pada akhirnya, di dunia baru ini, pilihannya cuma ada dua. Sisi konsumen, yang setiap hari ngasih komoditas paling berharga mereka, yaitu perhatian secara cuma-cuma. Dan sisi kreator, yang paham kalau atensi itu adalah mata uang, lalu secara aktif ngebangun dan ngubahnya jadi aset beneran. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, lo mau berdiri di sisi yang mana? Karena tambang emas terbesar abad ini ada di layar yang lagi lo pegang sekarang. Pilihan ada di tangan lo.